April satu, ada Pak Api, ada Pak Hadidin. lima atau enam? Iya, Mas. 5 ditambah 1 lagi ya, hadir lagi ya. Lagi 6. Nah, di sinilah saya ingin meluruskan pemahaman bahwa berpemerintahan itu kan ada waktu, ada tempat. Untuk musrembang ini sampai besok. Setelah itu apapun usulannya nggak bisa lagi. Nanti dibuka lagi pada saat musrembang kabupaten, dibuka lagi. Kalau saya mengatakan tadi babak semifinalnya nanti, ini kan babak 16 besar nih. Berapa? 5 besar lah ya. 16 besar ke 16 kecamatan. Nanti semifinalnya langsung di tanggal April. Dibuka lagi tuh loh. Nah, antara babak 16 ke semifinal nggak bisa ada masukan karena seperti ada kunci. Dibuka lagi nanti permainannya di April. Ya, untuk satu tahun sebagai perkada. Ngecek lagi kan kebenarannya. Oke, nanti setelah saya perkada APBD dibuka lagi bro. DPD mau nambah apa namanya? Nambah target sih lah. Karena itu dibuka ruang oleh Undang-Undang 17 2003. Itu saya supaya tidak ada salah penafsiran ini. Kenapa saya kawal? Kenapa saya tutup? Karena aturannya seperti itu. Tapi para teman-teman dewan sudah memahami deh. Ini sedang kita berbicara perencanaan, bukan penganggaran. Oke? Nanti soal keuangan APBD lain lagi wilayah. Tapi tentunya yang menjadi prioritas Kita urutkan semua. Makanya saya bilang jangan bicara uang dulu di sini, jangan dibatasi dulu. Salah kalau sudah kita batasi dulu. Karena duit itu habis setelah adanya program. Ada hitung-hitungannya. Dan tentunya hitungan jalan yang ada di sini sama jalan di Gunung Halu sangat berbeda. Maka saya lebih mengedepankan terima dulu. Jadi yang kita mau selesaikan adalah misalnya infrastruktur kita mau selesaikan. Pupuk kita mau selesaikan. Tentu pupuk yang ada di sini berbeda dengan pupuk yang ada di selatan. Setelah itu baru uang kita perhitungkan gitu kan. Oh, uang kita punya kemampuan baru kita sweep. Jadi saya bilang tadi mengatakan masa iya merencanakan kita sudah batasi gitu. Tapi selama ini udah Mengawal musrembang tahun ini. Gitu kan, musrembang tak bisa kawal. Kenapa saya kawal? Karena saya ingin memastikan apa yang didiskusikan Pak Kades, apa yang didiskusikan oleh kecamatan itu saya akan kawal. Karena pembangunan ini adalah di desa. Makanya ada istilah sasarangan ngawangun lembur. Apa artinya? Silakan terima kasih. yang kemarin mah 2023 dilaksanakan. Mau sesuai atau tidak sesuai, saya nggak ada tahu. Ada urusan, karena sudah diketuk perlunya. Kalau saya sekarang, saya akan mengantarkan ini ke APBD. Ya. finalnya nanti. Ya, karena memang undang-undangnya itu mengatakan gini. APBD itu isinya adalah amanat peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, oke? Kemudian NKPD sama target RPJMD atau RPD kita. Di luar itu tidak boleh. Siapa yang mengatur itu adalah Undang-Undang 23 2014, PP 12 2019. Di luar itu tidak boleh. Nah, saya mengawal itu. Kalau sudah mengawal seperti ini, kita tinggal lihat isinya. Isinya lah saya kawal sekarang. Oh, ada pembangunan infrastruktur ini, ada yang bertanggung jawab, gitu kan? Kira-kira kalau sudah ada yang bertanggung jawab, camat tekadnya untuk mendongkrak PAD yang tadi disampaikan oleh beliau sampai dengan 1 triliun. Insya Allah baik itu infrastruktur, kemudian pemberdayaan, sampai dengan usulan-usulan yang memang tadi hadir juga kepala perangkat daerah, ini tentunya di 2025 akan dikawal oleh beliau. Kemudian hadir juga tadi DPRD yang mana nanti ruang-ruangnya ada pewaktuan kembali ketika musrembang tingkat kabupaten. Bu, ini tidak ada muatan politik. Janganlah, ketika ada surat edaran dari Pak PJ Bupati terkait dengan netralitas ASN, nah ini kami juga turut mengawal itu, di mana mari kita ciptakan kondisi dengan pemilu yang damai, bagaimana dikedepankan kaitan dengan kode etik dan disiplin tentunya. Tapi Bu, Tidak kalau misalnya dewannya hanya satu, ini kan dari berbagai fraksi, dari berbagai partai, ada Demokrat, ada PKB, kemudian ada Golkar. Jadi Pak Bupati juga tadi sampaikan, alhamdulillah
alhamdulillah dari beberapa kecamatan yang telah dihadiri ini adalah musrenbang yang pesertanya cukup lengkap, baik dari segi eksekutif, legislatif, kemudian kolaborasi pentahelix, yang mana tadi Pak Bupati sampaikan di sini ada Universitas Salih Al Aitam. Beliau akan memberikan kuliah gratis beasiswa untuk fresh graduate 2024, 2023, 2022 lulusan SMA ini bisa kuliah gratis di Universitas Salih Al Aitam yang ada di Desa Mampra. Ya, ini akan jadi pertanyaan. Ya, karena ini memang tidak pun di tahapan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya kami memang melibatkan anggota legislatif karena dalam penganggaran di kemudian hari juga ini persetujuannya kan ada hak budgeter dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri. Juga alhamdulillah kita membuka wawasan kita semua untuk tidak hanya kita melihat uang atau usulan-usulan yang sekedar apa sih namanya yang biasanya orang itu kan biasanya untuk musrenbang enggak tahun oke musrenbang tapi mudah-mudahan dengan pencerahan dari Pak PJ tadi kita bisa memanfaatkan selagi ada Pak PJ untuk semua pembangunan di Bandung Barat mungkin begitu. Nah, kalau bicara masalah anggaran bukan kewenangan saya sebagai Kadis Damkar ya. Mangga itu nanti dengan Bapelitbangda perencanaannya dan BKAD untuk masalah keuangan. Agnes Firganti Camat Ngamprah di tahun ini menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur dalam usulanan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang tingkat kecamatan. Hampir 30% usulan dari tiap desa rata-rata menginginkan infrastruktur daerahnya diperhatikan. Usulan infrastruktur ini tidak lain seperti pembangunan jalan rambat beton, tembok penahan tanah, jembatan juga irigasi. Pemberdayaan perempuan, perencanaan keluarga berencana juga pengentasan stunting diusulkan dalam musrenbang tersebut. Dan Kadis Indag pun memberikan masukan agar usaha pemberdayaan masyarakat melalui UMKM juga. Mulai dari kelompok ternak ikan inilah, ikan lele, domba dan tidak ketinggalan untuk pelaku kesenian. Agar alat kesenian calung dan kacapi pun diprioritaskan, mengingat banyaknya seniman generasi penerus di wilayah kita ini. Begitupun pengusulan rumah tidak layak huni, RTLH, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, Disperkim, tidak ketinggalan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan Ngamprah ini. RTLH juga ada yang mengusulkan, tapi 30% usulan masyarakat lebih kepada infrastruktur, tuturnya.